Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo WD Villa, ketemu lagi bareng Reza di WD Podcast. Dan hari ini banyak banget yang requestan kemarin yang udah datang, yang udah masuk ke DM kita di @WD_Muslim_official. Banyak sekali yang masuk bahwa undang lagi dong Ustadz Al-Hasbi, banyak banget. Karena mungkin di luar sana banyak juga ya penyebab-penyebab orang yang terkena gangguan di sana. Dan banyak juga yang request bahwa Kang, tolong dong undang lagi Ustadz Al-Hasbi, undang lagi Ustadz Al-Hasbi. Tolong dong, banyak banget ya. Tapi kalau sebelum Rere akan ngobrol langsung bersama Ustadz Al-Hasbi, buat WD Villa jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya agar ada notifikasi ketika WD Muslim upload video-video terbaru, ada notifikasinya ke handphone kamu. Dan jangan lupa juga ya klik like, comment, and share ya. Langsung kalau kamu mau komen apapun boleh langsung aja di bawahnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @WD_Muslim_official ya. Dan alhamdulillah sekali di WD Podcast kali ini sudah kedatangan yang WD Villa tunggu-tunggu ya, yang banyak banget requestannya. Ini udah datang bersama Reza, yaitu ada Ustadz Hasbi Al-Ansyari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waduh, luar biasa sekali ya Ustadz, udah 2 kali di WD Podcast ya. Iya, Udah 2 kali, luar biasa loh. Karena banyak banget, ada banyak banget yang nge-request bahwa undang lagi dong Ustadz Al-Hasbi, undang lagi dong Ustadz Hasbi. Banyak banget di DM yang masuk ke DM Rere pun banyak banget yang masuk. Oh, gitu. Iya, karena banyak yang nanyain bahwa kebetulan tema kita hari ini pas banget dengan pertanyaan banyak dari WD Villa yang masuk, bahwa itu penyebab orang terkena gangguan goib. Itu banyak banget yang gangguan goib katanya kayak gitu. Saya kok kayak merasa yang ada yang nggak enak, yang lain sebagainya, pokoknya banyak banget gangguannya. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Ustadz. Itu apa sih Tad sebenarnya kalau misalkan penyebab kita terkena gangguan kayak jin atau misalnya gangguan goib yang lain sebagainya, apa sih Tad? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya pertanyaannya memang setiap saya mengadakan tabligh atau kajian, memang itu suka muncul ya. Iya. Saya menjelaskan tentang ciri-ciri gangguan jin, tapi tetap ada pertanyaan, kenapa sih orang bisa terkena gangguan jin gitu? Apa penyebabnya? Ya mungkin penanya itu ya cerdik juga ya. Dengan tahu penyebabnya nanti akan ketahuan bagaimana solusinya ya, bagaimana pencegahannya gitu. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mencegah lebih dini ya, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Sama ya. Ya jadi penyebab gangguan jin itu sebetulnya sangat banyak ya. Oh, banyak banget. Banyak, enggak banget ya, banyak ya. Ya kalau lebih dari 2 atau 3 itu banyak. Udah banyak sih, udah banyak sih karena lebih dari 2. Yang pertama tentunya yang menyebabkan jin mengganggu dan menyakiti kita ya kan sakit ya. Iya. Bisa sakit itu secara fisik ya. Bisa sakitnya secara kejiwaan, mental lah ya, stres mental ya, depresi kayak gitu, atau sakitnya berupa ruh ya, kayak kesurupan itu ruh ya. Kesurupan atau sakit yang tidak terdeteksi oleh medis lah ya, kayak gitu, itu namanya ruh. Jadi itu hanya bisa diobati dengan ruqyah. Oke. Ya. Tapi kalau medis atau penyakit fisik ya itu bisa kita ke dokter atau ke rumah sakit. Iya. Karena banyak juga kan kalau misalkan udah dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit bilang ini kok nggak ada apa-apa, tapi orangnya sakit. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat penyakit itu kan ada satu penyakit fisik ya, kedua penyakit yang terkait dengan kejiwaan, yang ketiga dengan ruh ya. Pas sakit fisik itu oleh dokter, oleh rumah sakit bisa diobatin ya insya Allah. Kejiwaan juga sama, ada rumah sakit jiwa kayak gitu ya. Betul. Yang ruh ini yang kesurupan, ya gangguan jin, sihir, ini nggak bisa. Ini hanya bisa ditangani dengan ruqyah. Nah, tetapi ada sakit-sakit fisik, sakit medis, seakan-akan medis, misalkan sakit kepala, sesak di dada, sakit di kaki atau di anggota badan lainnya, menyerupai fisik lah, medis lah gitu. Tapi yang sebenarnya bukan medis. Tapi adalah gangguan jin ruh tadi. Gitu. Menakutkan juga ya. Iya. Jadi itu tipu dayanya kayak gitulah. Sehingga tetap mau kita sakit medis, mau non medis, pengobatannya dengan ruqyah syar'iyyah. Nah, yang pertama gangguan mengapa setan itu, jin itu mengganggu manusia? Penyebab pertamanya tanpa sebab. Yang pertamanya tanpa sebab ya. Tanpa sebab. Nggak ada sebab apapun bisa diganggu ya. Iya.
Kenapa? Karena mereka itu sudah berjanji kepada Allah kan gitu. Oh iya. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Dia berjanji akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus, akan dihalangi ya. Kemudian akan didatangi dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kiri. Nah, wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dia akan digoda tanpa sebab pun. Kita diganggu, digoda ya, bisa disakiti, bisa diganggu fisiknya, kejiwaannya ataupun ruhnya gitu, oleh setan itu karena dia udah janji kepada Allah ya. Jadi itu sebabnya permusuhan dia kepada kita. Gitu. Itu yang pertama. Tanpa sebab begitu ya. Apapun bisa diganggu gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain bisa diganggu. Dia mengganggu kita. Yang kedua, ada bangsa jin yang merasa terganggu oleh manusia. Ada bangsa jin yang merasa terganggu oleh manusia. Terusik. Gimana tuh? Gimana secara terusik? Karena kan kasat mata gitu kan. Iya. Jadi gini misalkan ya, ada manusia membuang air panas ya. Membuang air panas. Jadi micin cai urut Indomie misalkan ya, kan panas tuh. Tanpa bismillah. Tanpa bismillah. Bismillah, dibuang air panas. Itu di situ ada jin yang sedang duduk misalnya, lagi ngopi mungkin ya. Gitu ya. Kesiram itu. Jadi akibat kedoliman kita kepada bangsa jin. Jadi mereka merasa terganggu, terusik. Jadi mereka akhirnya mengganggu kita. Itu sebab yang kedua. Mungkin kayak misalkan kalau kata cekolot baheula mah ulah ngompol di mana wae gini. Kayak gitu mungkin ya. Iya, makanya kata Nabi jelas la yabulanna ahadukum fi zuhrin. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang-lubang di tanah. Kenapa? Karena itu tempatnya jin. Jadi dia akan terganggu. Iya. Atau kalau kita masuk kamar mandi kan kita berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti kalau kita tanpa bismillah, tanpa berdoa bisa diganggu. Lagi mandi. Dia bisa keganggu sama kita bisa diganggu oleh mereka. Gitu. Tapi dengan membaca bismillah akan ada hijab, dinding antara kita dengan mereka. Ada perisai mungkin ya. Gitu. Gitu. Iya. Jadi makanya Rasulullah mengingatkan kita la yabulanna ahadukum fi jurin. Janganlah kencing di sembarang tempat, terutama di lubang-lubang di tanah. Itu tempatnya mereka. Kalau enggak permisi dulu misalkan asal jangan juga. Boleh. Ditahan Bukan permisi. Assalamualaikum atau bismillah mengucapkan bismillah. Atau kita ta'awud, atau ada kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kita sedang berada di misalkan lagi di hutan tuh misalkan. Iya, tempat yang baru, lewat di tempat yang menyeramkan, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka dia akan menyingkir, menjauh gitu. Seperti itu. Pantes ya berarti. Jadi penyebab yang kedua itu ya, karena mereka diganggu, mereka membalas. Tapi kadang-kadang balasannya itu melampaui yang dilakukan manusia kepada mereka. Wow. Iya, jadi mereka membalasnya melampaui batas gitu. Kayak gimana tuh? Bisa ada contohnya? Iya, misalkan tadi ketika saya ngeruqyah ya. Ibu kenapa? Keluhannya apa? Ini sakit. Sakitnya kayak diputar-putar tangannya gitu ya. Emang dilihat ada lebamnya juga dan sebagainya. Sakitnya luar biasa. Ketika udah sakit tuh jerit-jeritnya luar biasa gitu ya. Padahal ketika saya ruqyah itu si jin ngomong, ini karena dia yang salah. Saya lagi tiduran, lagi tiduran di kursi, dia duduk gitu, kedudukin sama si ibu itu ya. Dia lagi gimana? Karena nggak kelihatan dong. Iya, saya bilang manusia tuh nggak bisa melihat kalian, harusnya dimaafkan. Jadi mereka kedudukin ya, atau kena di air panas yang sedikit saja, tapi mereka marahnya bisa luar biasa, bisa menyakiti. Bahkan ada yang kemarin saya suruh ruqyah tuh lumpuh, nggak bisa jalan. Udah 2 pekan nggak jalan. Itu gara-gara gitu juga sama. Iya. Digerakkan aja, gerak dikit aja sakit luar biasa. Nah, ketika saya doakan aja, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, doa kesembuhan gitu. Itu gerak-gerak kakinya gitu. Berarti itu karena gangguan si jin itu, setan. Wow, tuh jadi buat WD Villa ingat jangan buang apapun sembarangan ya. Iya. Makanya ketika kita mau duduk bismillah dulu, mau berbaring bismillah dulu.
Mau meloncat dari ketinggian, bismillah dulu. Membuang air panas, bismillah dulu. Apapun yang kita lakukan, diusahakan awali dengan bismillah. Kalau hafal doanya, mau masuk rumah, baca doanya. Kalau nggak hafal doanya, minimal cukup dengan bismillah lah ya. Ketika kita masuk rumah, kita bismillah. Buka pintu, bismillah. Kata Nabi, nggak ada setan yang bisa ikut masuk sama kita. Ketika kita makan atau minum, bismillah. Maka nggak ada setan bisa ikut makan atau minum dengan kita. Tapi ketika kita masuk rumah tanpa bismillah, makan minum tanpa bismillah, maka mereka ikut menginap di rumah kita, ikut makan minum bersama kita. Apalagi kalau makannya tangan kiri, udah itu mah langsung semuanya ikut dimakannya. Semua ikut itu mah. Itu yang kedua ya tadi. Yang ketiganya? Iya, yang kedua ya, yang ketiga karena ada jin yang suka. Bentar, ada jin yang suka. Sukanya seperti apa dulu nih? Suka sama kita jin gitu kan? Laki-laki suka sama perempuan dari kalangan manusia. Atau ada atau ada jin perempuan suka ke laki-laki dari kalangan manusia. Nah, itu yang bisa menyebabkan si orang itu diganggu. Bisa terus-terusan gitu? Bisa. Di antaranya suka mimpi buruk. Mimpinya ular. Nah, tadi saya pernah juga mimpi ular tadi. Mimpi ular tiap malam atau sepekan 3 kali. Kejar ular, dipatuk ular, dililit ular, ya. Macam-macam. Itu teh adalah mimpi-mimpi dari mereka itu tuh. Yang suka. Ini nggak ada dalilnya ya, cuma ini berdasarkan pengalaman rata-rata seperti itu mimpi buruk. Saya sering soalnya pernah beberapa kali gitu dalam seminggu itu 2 kali kalau nggak salah mimpi ular tuh. Iya. Itu ada apa ya? Itu makanya itu mimpi buruk. Apakah ketika bangun langsung baca ta'awudz 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meniup ke kiri 3 kali. Gitu. Itu bisa menghilangkan mimpi buruk itu. Atau memang sebelum tidurnya kita berwudu dulu. Wudu dulu sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun ya, boleh Al-Kafirun dan doa-doa menjelang tidur yang lain. Iya. Itu untuk menghindarkan. Soalnya saya pernah sampai seminggu tuh 2 kali lah mimpi kayak yang pertama tuh dikejar ular, terus yang kedua teh kayak nemu ular gitu tapi gede banget gitu. Nemu ular kenyataan gitu? Iya, kayak tapi di mimpi ya kayak melihat ular tapi gede banget gitu. Iya. Bisa gitu, bisa gede cuma satu, bisa banyak, kecil-kecil bisa, macam-macam. Sering juga. Kok bahaya sama ya sama saya? Nanti bahaya nih. Nanti dirukyah nanti habis ini ya. Wow. Tapi udah lama sih. Karena gini, ketika ada orang yang disukai sama mereka, itu berefek ya, berefek. Kan ada orang yang perempuan misalkan ya, ini kok usianya udah 30, 40 belum mau menikah. Ada yang nggak mau ya, nggak mau aja. Kalau datang yang ini mau melamar nggak mau, nggak mau gitu. Atau kalau dianya mau, laki-lakinya nggak mau, gitu. Laki-lakinya mau, dianya mundur, gitu aja. Terus. Saling pada nggak mau. Gitu sering batal menikah. Jadi sering batal menikah. Kalau sudah menikah, mungkin sering keguguran, gitu ya. Atau sering bertengkar dengan pasangannya gitu ya. Satu rumah atau marah tanpa sebab gitu ya. Tiba-tiba sebel lihat suami itu, benci padahal nggak ada alasan apa-apa. Itu kalau sudah menikah. Itu dari jin yang menyukai seseorang gitu. Ini lumayan, ini perlu pengobatannya tuh butuh proses biasanya ya. Iya. Kadang kayak yang gitu bisa ngikutin dari mana aja mungkin ya, kayak dari jalan mungkin bisa ngikutin atau dari tempat mana pun. Bisa ya? Iya. Jadi dia nanti kalau belum menikah biasanya menghalangi dari menikah. Kalau sudah menikah biasanya diupayakan supaya bercerai. Dibikin ribut lah ya rumah tangganya tuh ya. Atau dibikin susah dapat keturunan atau sering keguguran macam-macam. Atau dibikin sakit salah satu pasangannya. Gitu. Sering sakit gitu ya? Iya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, cukup menarik ya di yang ketiga ini ya. Yang ketiga itu ya. Menarik loh yang ketiga ini loh. Yang keempat apa tadi? Yang keempat udah 4 ya? Udah 3 ya. Yang keempat. Itu karena ada orang-orang yang memang sengaja memanggil. Yang syirik memanggil gimana? Memanggil dengan ilmu-ilmu hitam. Wow. Kan gitu ya. Mempelajari ilmu hitam,
Dimandikan tengah malam dengan berbagai macam ritual ya, pakai kembang ya. Iya, macam-macam. Untuk apa? Untuk kesaktian, kekebalan tubuh, untuk wibawa dan sebagainya. Itu ritual itu adalah ritual pemanggilan. Biasanya dari ritual itu ada yang datang. Ritualnya bisa dengan dikir-dikir juga ya, dikir-dikir yang dibaca banyak. Puluhan, ratusan, bahkan ada yang ribuan ya. Mungkin yang dibacaan juga Al-Quran. Nah, tapi dengan hitungan tertentu, dengan di waktu tertentu ditentukan lah gitu. Setelah itu dipuasain misalkannya berapa hari ya gitu. Kayak puasa kayak gitu, mutih yang kayak gitu-gitu macam gitu. Itu mendatangkan. Nah, biasanya ketika hodamnya sudah datang, menetap di badannya. Jadilah gangguan. Biasanya usianya sudah 55, 60. Baru kerasanya tuh kerasa berat, malas ibadah biasanya gitu ya. Malas ke ibadah, mudah marah, emosi. Ya kalau mudah marahnya dari mudah juga biasanya suka ada mudah marah, emosian gitu ya. Bikin pertengkaran dengan pasangan biasanya gitu. Atau sakit-sakit yang tadi tidak terdeteksi oleh medis. Itu mungkin bisa jadi dari hodam itu mungkin ya? Iya. Ini cara penyembuhannya ya harus diruqyah berarti ya? Iya, kalau sudah terlanjur gitu diruqyah. Tapi bagusnya untuk pencegahan nggak usah lah kita ngundang-ngundang kayak gitu, mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu. Nggak usah ya. Iya. Tapi Ustadz pernah juga kalau pernah meruqyah orang yang punya hodam yang kayak gitu-gitu? Iya, sering. Banyak sekali. Banyak sekali. Gimana Tad? Gimana? Ratusan, ribuan. Gimana? Susah gak? Ya gini ya, gini. Bapak apa keluhannya nih Pak Ustadz, sakit kepala udah minum berbagai obat nggak ada, iya macam-macam, udah ke dokter, udah ke rumah sakit nggak ada penyakitnya. Ya saya tanya, Bapak dulu pernah mempelajari apa? Ya saya pernah makan padi misalkan ya, makan padi, gabah dalam rangka apa? Untuk kekuatan. Gitu. Dia makan gabah 3 butir sehari selama 1,5 tahun. Hah? Dimakan tanpa air, ditelan gitu ya. Ditelan. Padahal kan itu tajam kalau masih padi itu. Iya, tajam. Tapi dimakan. Kan, iya, dimakan. Syarat gitu. Iya, syaratnya kayak gitu. Ada yang harus mandi di tengah malam di sungai. Gitu kayak gitu. Ya, ketika diruqyah, jinnya ngomong. Ya dulu saya diundang, kenapa sekarang diusir gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia kadang ada yang nggak mau diusir, kadang ada yang ya udah saya juga ikhlas mau pergi aja kalau dia udah nggak membutuhkan gitu. Itu mungkin udah bosan di tubuhnya mungkin ya. Gitu. Ya Allah saya sudah bosan. Itu yang dikarenakan dipanggil. Atau bukan karena ilmu-ilmu tapi mengamalkan amalan-amalan yang tidak syar'i. Tidak syar'i ya, okay. Ya, bukan hanya untuk ilmu tapi tidak syar'i juga, misalkan kita baca ayat kursi 1000 kali misalkan ya. Dalam rangka apa lah gitu ya. Ada juga yang baca bismillah 15.000 kali dalam 1 jam. Wah, itu yang dibacanya kan bismillah. Iya. Wirid katanya ya. Wirid. Tapi itu kan nggak boleh. Ditentukan jumlahnya, waktunya ditentukan, tujuannya juga. Iya. Salah itu. Kayak tadi puasa kayak gitu kan. Puasa iya. Kalau puasa yang boleh kita lakukan ya mau Senin Kamis, mau puasa Daud, mau 3 hari dalam 1 bulan ya, itu bagus. Tapi ini mah 7 hari 7 malam. Iya. Puasanya dari maghrib sampai maghrib lagi. Nah itu kan udah lain lagi. Makanya itu mah diet. Amalan atau wirid-wirid yang bid'ah itu mendatangkan. Mendatangkan hodam-hodamnya. Walaupun yang dibacanya Al-Quran. Gitu. Tapi niatnya beda mungkin ya, bukan ya kayak gitu. Yang keempat mungkin ya. Yang kelimanya tadi. Yang kelima. Ada lagi kan, banyak kan. Lumayan. Ini seru loh. Yang kelima ya. Iya. Yang kelima yaitu karena ada sihir. Sihir, oke. Sihir. Jelas ya? Iya. Kalau sihir kan dari orang ya, orang lain ya. Orang lain yang kiriman lah ya istilahnya mah. Nah, itu kiriman. Orang lain yang dengki ke kita, hasut, benci ke kita, mau menjatuhkan kita atau nggak suka lihat kita sukses ya, atau ingin menyakiti kita. Ini banyak sekali. Dan sekarang namanya sihir itu masih aktif. Sampai sekarang tuh. Iya, ya buktinya tukang sihir masih banyak. Dukun-dukun masih banyak kan gitu.
Tapi kalau misalkan ada tuh, kalau ada yang SMS santet online kayak gitu gimana? Ya itu sama aja kan. Sama juga. Iya, sekarang kan berarti sekarang justru sihir itu lebih canggih Lebih lagi, canggih. sama mengikuti zaman juga gitu. Wow. Berarti di tempat dukun sekarang sudah ada wifi ya? Biasanya yang sihir-sihir itu ya dilakukan oleh orang-orang yang jahat lah, yang dolim. Ya biasanya saingan pekerjaan, jabatan, saingan gitu ya. usaha gitu ya. Oke. Dan yang terbanyak yang saya ini tuh suami istri yang suaminya diguna-guna pelet, lah ya. nah, gitu, pelet sama mantannya atau si perempuannya sama mantannya gitu ya. Iya. Macam-macam lah. Jadi banyak hal-hal untuk memisahkan hubungan keluarga, memisahkan suami istri. Ada kejadian terus kayak tiba-tiba kayak ada muncul misalkan paku tuh di rumahnya. Paku memang ada di rumah. Betul, buat baku sih, betul. Iya. Soalnya kemarin ada kejadian artis juga di Instagram gitu lah, lagi viral banget. Di bawah kasurnya, bukan kasur, di bawah spraynya itu tiba-tiba ada paku gitu. Apakah itu kiriman atau gimana kalau seperti itu? Iya, itu termasuk sihir. Sihir. Kalau itu betul ya, Iya. itu berarti sihir. Ya sihir itu bisa paku, bisa macam-macam lah yang membahayakan gitu ya. Kalau orang lain kan ada yang keluar dari. Nah itu tuh saya mau tanyain. Iya. Kan saya kan di Cililin tuh ya, perkampungan gitu kan. Terus suka ada bahwa dia tuh sakitnya parah banget, terus setelah diobatin kayak keluar kayak paku gitu, kayak gitu. Apakah itu emang sama dari sini atau kayak gitu juga? Kalau keluarnya itu kelihatan ya, kelihatan benar-benar Iya. keluar ya itu sihir. Tapi kadang-kadang yang bikin sihir ustadznya, dukunnya, misalkan pura-pura sudah ada di sini pakuannya. Iya, sulap itu malah lebih ke denian ya mungkin ya. Bisa aja kayak gitu. Saya sendiri belum pernah Menemukan kasus seperti itu lah ya. Belum pernah, tapi paling juga gini. Ketika si pasien itu muntah ya, sampai matanya seperti Mau keluar. membesar gitu ya. Ininya urat-uratnya kelihatan memerah gitu ya. Saya tanya, "Kenapa tadi?" "Kok kayak gitu? Orang lain biasa muntah biasa aja, ngeludah kan." "Ini yang saya lihat," kata dia yang bilangnya. "Ini yang saya lihat paku 12 tuh ya." Hah? Kan panjang ya? Panjang. Paku 12 yang keluar tuh sama jarum-jarum. Yang dia lihat. Iya, yang dia lihat gitu. Tapi yang saya lihat kan cuman ludah-ludah gitu. Tapi yang dia lihat yang keluarnya paku. Jadi hanya itu aja. Jadi belum pernah Langsung dicelik paku keluar gitu. pakunya enggak. Kalau gitu, cepat. Tapi kalau yang lain, rukyah yang lain ya mungkin ada yang mengalami seperti itu karena memang pasiennya beda-beda ya. Iya. Soalnya reaksi di rukyah itu beda-beda. Soalnya tanggung gitu kalau ketika keluar cuman paku doang gitu. Sekalian sama asbesnya, sama pintu, sama pondasi, sekalian bisa bikin rumah gitu. Tanggung kalau paku doang mah gitu. Itu berarti dari sihir mungkin ya, dari sihir. Yang keenam ada lagi. Ada lagi ya. Ada Tadi lagi. udah apa saja tadi? Tadi itu saya Jadi juga lupa ya. Dan terakhir itu yang sihir pokoknya. Iya. Sihir. Ada karena ain ya. Karena ain. Ain. Tahu ain enggak? Apa tuh? Ain, pandangan mata. Oh, ain pandangan mata. Iya. Ain itu dari mata. Kata Nabi, "Istaidu billah minal ain." Oke. Berlindunglah kalian kepada Allah dari penyakit ain. Oke. Karena ain itu hak, al-ainu hak. Penyakit ain itu adalah hak benar adanya. Oke. Penyakit ain itu kayak gini. Misalkan kita punya anak lucu ya. Kemudian ada orang yang lihat dipuji-puji tanpa mengucap subhanallah, tanpa mengucap masya Allah. Wah, ini anak lucu banget, kulitnya putih, rambutnya wah, Matanya belum. gitu ya. Iya. Tiba-tiba sepulang dari tempat itu dia sakit, nggak mau makan, nggak mau tidur, berat badannya turun drastis, itu namanya Nangis ain. terus. Itu namanya ain. Kok bisa gitu tadi? Iya, itu ain. Jadi ain itu bisa disebabkan karena kekaguman, Pujian mungkin ya. pujian yang tidak Iya. dikembalikan kepada Allah. Ada di situ setan yang masuk. Yang membuat anak itu berbalik, asalnya lucu jadi sakit. Yang kedua bisa juga ain itu karena kebencian, hasud, dengki, kedengkian. Dengki, ya. Misalkan kita di jalan ya, ada orang nyalip kita pakai motor misalkan, kita pandangin dengan kebencian, jatuh lah. Tiba-tiba betul jatuh, itu ain karena kebencian. Atau kita lewat di rumah orang, ada pohon mangga, wah ini mangganya
bagus banget. Nah, akhirnya kita mau ingin kagum atau kita sebaliknya nggak kagum. Wah, enak nih. wah mudah-mudahan apa mati gitu ya. Iya, iya. Tiba-tiba mati. Itu ain. Itu ain. Dari pandangan. Iya. Ain itu. Jangan semena-mena jadi ya makanya ya. Iya, bisa. Makanya ketika kita kagum dengan seseorang, kagum dengan hartanya, maka kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Atau kita doakan dengan doa keberkahan, Allahumma barik alaihi, Allahumma barik alaihi, barakallahu fikum, kan ada ya? Iya. Barakallahu fi. Dengan ucapan itu jadi berkah lah, nggak akan timbul malapetaka, bahaya, semacam itu. Jadi dari ain pun bisa menjadi itu ya. Ih, saya baru tahu loh tadi yang ini tuh. Ya, itu ain. Karena saya juga ya maksud tuh di jalan suka kalau ada yang nyalip tapi gitu. Naon sih cing turun mesin gitu. Bedanya ain dengan sihir, kalau sihir itu murni dilakukan oleh orang yang jahat. Kalau ain ini tidak mesti orangnya jahat. Bahkan bisa terjadi dari orang tua ke anaknya, dari suami ke istrinya. Ya, kita punya anak, kita membanggakan di depan orang, tiba-tiba anak itu sakit. Itu ain. Jadi bisa pelempar ainnya tuh bisa orang terdekat dan orang yang sayang sama dia. Wow. Makanya kita harus hati-hati. Wow. Iya. Itu ya, jadi waktu di villa itu wajib banget hati-hati ya dengan air. Oke, itu yang ke-6. Ada lagi tuh? Cukup cukup. Oke. Yang ke-6 tuh jadi buat di villa banyak banget. Tadi ada 6, tapi yang paling saya kaget yang terakhir loh yang ain itu. Jadi buat di villa jangan sampailah sekata-kata mungkinnya kalau kata orang tua tuh, jadi ya cukup berdoa saja. Kalau misalkan kamu disakitin tadi apapun ya doain aja lah ya yang terbaik buat dia, dengan keberkahan dan sebagainya. Tapi tadi ini ada teman Rere juga ini jauh-jauh dari Jakarta nih. Oh, Jakarta. Ya katanya ada keluhan sakit pinggang, encok katanya. Enggak, ini ojeknya udah ada? Ada. Mana? Jadi ada. Boleh, siapa mau istrinya, mau suaminya? Mau sama tetehnya juga boleh, karena ini dari kemarin sih, kemarin kan sempat ketemu juga bahwa ada keluhan pengen ketemu sama Ustadz dan lain sebagainya. Jadi ya kebetulan sekarang Ustadz ada di sini dan ojeknya sekarang ada di Bandung juga, jauh dari Jakarta. Boleh. Mau tetehnya aja mungkin, teteh istrinya aja. Berarti kalau tetehnya di situ. Iya. Saya berubah menjadi di tengah ya. Iya. Oke. Kita minum dulu ya. Enggak apa-apa. Minum dulu, Bismillah. Minum dulu Ya. Aduh. Bismillah. Siap teh. Sini aja teh. Assalamualaikum teh. Assalamualaikum. Kita ngobrol dulu teh. Namanya siapa teh? Gita. Gita. Ini istri teman saya katanya pengen ngobrol sama Ustaz. Jadi ada beberapa keluhan mungkin lah ya. Silakan teh, apa yang mau ditanyakan? Dari Jakarta ya? Iya Ustaz. Jauh-jauh. Kapan dari Jakartanya? Dari kemarin sih Kemarin, Ustaz. alhamdulillah. Cuma dikabarin di sini mau ada Ustaz. Sekarang datang lagi ke sini. Iya. Jadi gimana ini, ada keluhan apa atau mau ngobrol, Ngobrol sharing. Jadi Ustaz, saya itu sering banget yang namanya mimpi, mimpi sosok makhluk. Kadang setelah mimpi itu ada yang dirasakan sama tubuh saya beda. Sering juga dapat gangguan dari makhluk halus, bukan cuma sekedar dia menampakkan dirinya aja. Kalau cuma nampakin diri itu udah hal biasa lah. Aduh, luar biasa. Masya Allah. Sebentar. Buat saya kan itu luar biasa ya. Ibu udah biasa loh melihat tuh. Waduh. Ya kan maksudnya dia dimanapun tempat itu kan pasti ada makhluknya. Iya. Jadi kalau cuma sekedar kayak nampakin diri itu udah sering saya lihat. Pasti ini dari kecil ya kayak gitu ya. Dari SD atau dari TK? Kayaknya dari pas saya udah sadar kalau itu adalah makhluk yang menyeramkan. Itu macam-macam berarti ya? Saya dari kecil menyeramkan. Jahat Bapak. Nah, mulai agak mengganggunya karena sudah bukan cuma menampakkan dirinya aja Ustaz. Jadi mulai seperti saya lagi istirahat sama anak di kasur, tiba-tiba kasurnya digeser. Wow. Terus Parah berarti, ekstrim itu. iya. Terus
waktu anak masih bayi kan masih bangun malam untuk nyusuin ya Ustadz. Jadi saya nyusuin anak, si dianya teh nongol nemenin. Terus sering ngejatuh-jatuhin barang sampai sering ada suara ledakan gitu. Terus parfum saya disemprot-semprot. Kelihatan nyemprotnya? Nyemprotnya nggak kelihatan Ustadz, tapi bunyi sama si keluar betul-betul. Keluar. Dan suami saya pun pas saya cerita nggak percaya, cuman bilangnya kalau kata anak sekarang mah halusinasi. Halu kayaknya mah kamu. Sampai satu waktu dia sendiri yang, kamu ngapain di rumah, nggak kemana-mana pakai parfum? Enggak pakai parfum. Terus tiba-tiba dia ngelihat sendiri juga. Iya. Berarti diganggu dua-duanya kalau sudah ngelihat mah. Wow, berdua. Tapi anaknya nggak rewel, nggak suka nangis? Alhamdulillah enggak sih Ustadz. Lebih ke sayanya aja. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh emosi sering meledak-ledak, nggak kontrol gitu. Ada alasannya atau nggak ada? Nggak ada alasannya Ustadz. Biasanya ke siapa? Ke anak atau ke suami? Ke suami. Ke suami. Jadi teh kalau lihat suami bawaannya teh kayak males gitu. Ya memang bacaan seperti itu ya. Memang Bawaannya malas, benci, Iya. ingin jauh gitu. Iya. Kalau lagi jauh ingin dekat, kalau sudah ada Iya, pergi aja lah gitu. Atau enggak jauh-jauh, atau enggak ya udah sok main sama anak saya. suka sakit di punggung nggak? Setiap hari Ustadz. Sampai terakhir saya teh mimpi satu malam. Di mimpi itu saya dikejar sama makhluk cukup besar, tapi saya lihat sih dia kayak laki-laki gitu Ustadz. Iya. Tiba-tiba saya ditembak pas kena di kaki kanan saya. Tembakannya itu, nah luka tembakannya itu sama si makhluk itu tuh kayak dihancurin gitu loh Ustadz kaki saya. Besokannya saya pegangin kaki, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi pas hari keduanya mulai ada keluhan Ustadz sampai berbulan-bulan, dan selalu kaki kanan. Kaki kanan ya. Di tempat yang di mimpi saya itu. yang tertembak itu. Iya. Wow, gimana Sampai tuh? saya kadang suka mau jalan itu susah gitu. Ya, kalau dari penuturan beliau ini kan, ini positif ya. Positif apa dulu? Positif gangguan ya. Ya kalau yang namanya manusia itu yang maaf ya, yang netral itu normalnya nggak bisa ngelihat gaib ya, nggak bisa ngelihat alam jin, makhluknya, alamnya nggak bisa kita lihat dan nggak bisa kita dengar. Kalau kita netral ya, normal ya gitu ya, bukan berarti nggak normal ya, maaf ya gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu di badan kita itu yang membantu teteh ya, bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa merasakan, atau ya macam-macam lah yang tadi ya dilihat itu ya. Jadi ada sesuatu yang membantu, tapi itu kan mengganggu sebetulnya ya, mengganggu dan jadi bisa memperkeruh suasana rumah tangga juga kalau suka marah-marah sama suami. Iya betul. Ya kayaknya yang di badannya itu nggak suka sama suaminya. Gitu. Wow. Ada indikasi apa mungkin kalau menurut Ustadz di dalam mimpinya ular. Sering mimpi ular, pernah, maaf ini mah Ustadz, mimpi suami selingkuh. Iya. Mimpi punya anak. Mimpi melahirkan. Pernah juga mimpi ular tersering. Ustadz kau ya? Mimpi menikah kayak gitu. Iya betul Ustadz, mimpi suami saya nikah, saya nikah. Gitu. Ya, itu indikasi diganggu Oleh makhluk yang sesuatu. Mungkin, Apakah ngikutin atau gimana tadi? mungkin makhluknya suka sama dia gitu ya. Oh yang mungkin yang tadi yang Ustadz ceritain tadi ya? Deg-degan kalau diomongin gitu, debat-debat, Ini langsung merinding, gemeteran, langsung gitu ya. keringetan. Karena dia ketahuan posisinya, gangguannya, gitu ya. Udah kayak nggak fokus ya. Mau nangis aja. Tapi Ustadz melihat ada apa nih di dalam? Ya yang jelas gangguan lah ya. Gangguan. Nanti kalau detailnya Detail, ya. ini ya. Oke. Gangguan yang itu harus dihilangkan, apalagi dari kecil. Dari leluhurnya ada yang bisa nggak, kakek neneknya apa buyutnya gitu, suka ngobatin atau punya ilmu kesaktian dan sebagainya? Kalau enggak deh kayaknya, Ya, saya kurang tahu juga sih, kurang cuma tahu, tahu ya. saya sih enggak.
Entah dari keluarga mama sih kayaknya ada, cuman saya nggak terlalu, maksudnya nggak pernah terlalu tahu hal kayak gitu. Ya nggak apa-apa yang penting. Bahkan saya sering dejavu, Ustaz. Dejavu gimana? Oh iya. Sering dejavu itu istilahnya saya mimpi, nanti persekian detik dalam mimpi itu saya mengingat dan suatu saat benar terjadi. Iya, sekian hari kemudian, sekian pekan kemudian, oh ini saya pernah di mimpinya. Itu dia ngasih tahu. Gitu. Capek juga sih. Maksudnya dia ngasih tahu dan dia membuat kondisi itu terjadi, kondisi di mimpi itu terjadi supaya lebih yakin bahwa ini ngejagain. Mungkin ini modusnya ngejagain. Gitu. Modusnya apa berat di pundak gitu? Iya. Saya pikir saya kolesterol, cuman ingat umur masih muda. Berat di pundak, di punggung. Jangan terlalu banyak makan gulai lah. Ya itu ini indikasinya udah yang kita sampaikan dulu itu ada semua di sini. Ada di sini. Berarti ini perlu diobatin juga mungkin ya. Iya, perlu dibantu di ruqyah ya. Kalau bisa oleh sendiri alhamdulillah ya, tapi biasanya kalau kasus seperti ini ya perlu dibantu lah insyaallah. Ya, jadi mungkin nanti Teteh gimana? Ini sekarang perasaan seperti apa? Setelah menyampaikan tadi ini aja. Ini ada debar-debar, merinding. Merinding, iya dari tadi ini kayaknya udah sebadan-badan saya keringetan. Ada marah nggak ke saya? Marah sih enggak, tapi kesal, lebih kayak ke lemes aja. Lemes ya? Lemes. Ya berarti udah positif. Positif berarti. Harus di apa? Tapi ruqyah itu yang terpenting ya. Kan ruqyah itu doa ya. Yang terpenting itu pertobatan. Kalau kita ada dosa kepada Allah ya istighfar, tobat. Kalau kita ada salah kepada orang lain kita minta maaf. Kalau kita ada orang lain ada salah ke kita maafkan, ikhlaskan. Apalagi kalau ke suami sering marah tiba-tiba dan sebagainya, sering minta maaf ke suaminya ya. Alhamdulillah suami nerima aja. Ya nerima. Itu baik loh jadi. Untung sabar. Iya, terus sholatnya gimana selama ini? Ada yang bolong-bolong nggak? Ada sih Ustadz yang bolong-bolong, kadang subuh itu Ustadz, padahal anaknya selalu ngebangunin 5 menit sebelum azan. Makanya dia itu mengganggu dalam ibadah. Jadi subuh itu kan pahalanya yang paling banyak paling besar ya, subuh itu pahalanya. Makanya diganggu, jangan ada satu aja yang bolong, itu ada celah buat dia bertahan di badan kita. Makanya ruqyah itu intinya pertobatan. Kan sholat itu tiangnya agama. Rukun Islam yang kedua ya, sholat itu pembentengan diri buat kita. Terus yang pertama kali bakal dihisab di akhirat kan sholat. Makanya itu yang utama kita lakukan, jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Ya itu obat aja kepada Allah, ya Allah ini selama ini saya sudah dolim kepada diri saya sendiri ya, meninggalkan sholat. Selain subuh ada lagi nggak? Isya nggak? Enggak sih Ustadz, kalau isya masih kejaga, cuman subuh jadi kadang subuh 5:30 jam 6. Itu bukan subuh itu. Sekarang ibu mau olahraga, mau cuma apalagi sekarang itu sebenarnya jam 4 sudah ada. Ada jam 5:30 itu sudah suruk, sudah hampir duha itu. Iya, itu udah. Iya. Ya udah taubatan nasuha betul-betul, kemudian tidak diulangi lagi ya. Mohon kepada Allah, mohon ampunan dan mohon dihilangkan gangguannya. Ya. Nah, ini perlu diruqyah. Ya, mungkin ini sudah ada di badannya, kalau sekarang sudah bereaksi berarti di badannya. Terakhir mimpi yang aneh-aneh itu kapan? Mimpi yang menyeramkan ya? Mimpi yang menyeramkan lah. Hampir mungkin 3 hari atau 4 hari yang lalu. Saya lumayan sering sih Ustaz, kecuali maksudnya yang nggak terlalu menyeramkan, kecuali pas saya benar-benar lagi jaga sholatnya 5 waktu. Kalau misalkan ada satu yang bolong di mimpinya pasti lebih serem. Iya gitu. Kalau sebelum tidur doa dulu apa wudu dulu nggak? Pastikan saya kalau sebelum tidur saya ada sholat dulu Ustaz. Sholat, zikir, karena udah ngerasain kemarin itu kan terparahnya yang habis mimpi kaki itu kan Ustaz. Saya sampai nangis, sampai doa sama Allah, ya Allah saya masih punya bayi, kalau saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa bangun dari tempat tidur, bagaimana saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai seorang istri atau seorang ibu? Tolong bantu saya. Alhamdulillah, jadi setiap malam mau tidur saya sholat, zikir dulu. Mau tidur juga tetap ada yang dibaca-baca dulu. Alhamdulillah Ustaz, setidaknya bangun tidur saya bisa, kaki saya agak mendingan lah gitu, maksudnya bisa jalan. Kalau yang sering sakitnya kaki, berarti ada yang diam di kaki ya, di kaki.
kakinya. Kalau sering berat di pundak berarti ada yang di pundak. Kalau di punggung ada yang di punggung. Berarti saya seluruh badan. Ya bisa aja. Semuanya dong ada di ibu ya. Bisa aja. Saya mah sering ini tadi suka kayak pegel gitu tangan gitu. Habis nyuci kayaknya, Pak. Abis nyangkul kebetulan ya. Sosok yang dilihat di mimpi itu aja atau ganti-ganti? Ganti-ganti. Ada yang sering nggak? Ada. Yang paling sering? Ada. Gitu. Sosok apa? Nenek-nenek apa? Dia sih selalu berwujud manusia ya, Ustaz. Perempuan. Perempuan, rambut panjang. Iya. Saya selalu Masih muda atau udah tua? masih muda, Ustaz. Masih muda. Alhamdulillah selama 2 tahun nikah sama suami, hampir 2 tahun pula mimpiin sosok itu. Oh, iya. Wow, sepertinya Walau alam ya, kita mah nggak tahu iya, kan iya, itu iya, makanya. iya. Saya menebak-nebak itu karena pengalaman aja, bukan saya bisa ngelihat enggak, hanya pengalaman. Wow, cukup menarik ya. Jadi kalau ini gangguannya apa, pasti gejala-gejalanya kayak gitu ya, kayak dokter. Sama lah ya. Misalkan dokter, ini pasiennya diabetes misalkan ya, dokter kan tahu gejalanya Gejalanya apa, ini, gitu ya. ini. Kayak gitulah. Jadi bukan saya bisa nerawang, bisa ngelihat enggak, hanya dari pengetahuan itu aja, pengalaman. Pengalaman lah ya. Tapi mungkin ini lagi teteh harus dibaca. Jadi teteh setelah ini, apakah ada keinginan di ruqyah atau mau ruqyah mandiri saja? Kalau Ustadz sedia ngebantu mau ngeruqyah saya mau. Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi yang terpenting itu memang tetap ke diri sendiri ya. Diri sendiri. Walaupun di ruqyah berulang kali, tapi kitanya nggak ada apa perubahan ya, di ya. ibadahnya, di Ya, akhlaknya dan lah ya, sebagainya ya. ya. Itu nanti datang lagi gangguannya. Tapi mungkin buat WD Villa kita kemarin kan sudah di-announce juga bahwa ruqyah mandiri kan ada beberapa bacaan ayatnya juga. Mungkin WD Villa mungkin ada yang baru nonton, mungkin ada yang lupa lagi. Boleh dikasih tahu lagi kalau misalnya mau ngeruqyah mandiri itu biasanya mau bacain ayat apa gitu. Iya. Misalkan teh ya, mbaknya gini. Ruqyah mandiri kan kalau sebelum tidur misalkan baca di telapak tangan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, tiupkan. Ya baca sekali, tiup 3 kali lah boleh. Ini baca Al-Falaq sekali, tiup 3 kali. Baca An-Nas sekali, tiup 3 kali. Bisa diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau gitu. Atau dibaca di air. Sama ya bacaannya. Boleh tambah Al-Fatihah dulu sekali, tiup 3 kali. Gitu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tambah ayat kursi boleh ya. Terus airnya diminum atau kalau kita bikinnya banyak sebotol misalkan soteko ya gitu buat mandi ya. Atau kalau di rumahnya suka ada penampakan yang dilihat itu tadi, cipratin pojok-pojok pojok-pojok rumah tuh, pojok ruangan ya, di kamar, di ruang tamu misalkan ruang depan dan sebagainya. Niatkan ngusir gangguan jin yang di rumah. Boleh juga dimandikan. Siprat berarti ke ujung kayak ujung ya, di rumah pojok-pojok, lah ya. Pojok-pojok sudut-sudut rumah lah. Okay. Kalau mau semua juga nggak apa-apa. Itu mau cuci rumah berarti. Ya kan sedikit aja cipratan aja. Atau pakai semprotan kan? Semprotkan sedikit aja. Tapi di rumahnya juga harus bersih, jangan ada patung-patung, gambar-gambar makhluk bernyawa, kan itu jadi tempat buat mereka. Iya. Gitu ya. Kalau kayak foto-foto gitu boleh di situ. Ya foto-foto bagusnya di album aja. Di album ya, dipajang, sekali-kali mau kita rindu ya dibuka nggak apa-apa. Jangan dipajang berarti. Iya, dipajang itu suka ditempatin. Dan kata Nabi, bilang ke mama saya dipajang. kata Rasulullah SAW, malaikat nggak masuk ke ini yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung-patung. Berarti kayak poster-poster Valentino Rossi yang kayak gitu Ya iya, lepas aja apa enggak. Gitu. Nggak boleh ya berarti itu, jadi buat medical. Kalau suami ini nggak ada keluhan yang seperti itu teh ya? Enggak sih Ustaz, Ya. alhamdulillah. Cuman ya suami sering memaklumi aja apa yang terjadi sama saya. Awalnya nggak percaya sampai akhirnya sekali merasakan seperti itu, pernah dimimpiin juga sekali, akhirnya mulai. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang aneh sama saya, suami langsung oh ya ini mah bukan istri saya. Pernah sakit sampai ke dokter, kata dokter ini ada penyakitnya. Baru sekitar bulan lalu Ustaz, sampai saya dikasih obat pereda sakit sampai 4 macam, nggak mempan juga Ustaz. Sampai dia bilang itu namanya ini penyakit ruh tapi menyerupai penyakit medis. Ini sakit di kepala, di kaki, tapi bukan medis sebetulnya. Ada
yang ganggu di situ. Ada yang ganggu di ruhnya mungkin. Jadi nggak ngefek obat-obat apapun gitu. Iya kemarin sempat satu dokter bilang coba diperiksa kolesterol sama asam uratnya sama beberapa ada cek darah juga apa segala macam, tapi semua normal, dirujuk ke penyakit dalam, ortopedi kayak gitu-gitu. Ya nggak ada apa-apa Ustadz, cuman dibilangnya pengeroposan tulang, tapi juga tulangnya masih nggak keropos. Jadi dokter juga bingung mau kasih apa sih. Gitu, jadi nggak kedeteksi aja ya. Oke. Berarti itu mungkin lebih ke penyakit ruh mungkin ya? Iya, itu penyakitnya ruh, bukan Ustadz, medis. jadi yang ngeganggu dalam diri saya ini memang jinkah atau ada maksudnya ada kiriman Ustadz atau seperti apa? Iya, sebetulnya mau jin pengganggu biasa, mau kiriman, mau apapun ya kita mah nggak usah tahu sebetulnya ya. Yang penting mah sembuh aja. Ya. Tapi kalau kiriman bukan, insya Allah ya, karena nanti timbulnya suudon, gimana ya. Apalagi ini kan dari kecil, ya bukan kiriman, biasanya ini hanya yang pengganggu aja, bisa dari leluhurnya ada yang punya hodamnya turun atau jin pengganggu aja. Oh itu bisa juga yang suka tadi, yang suka. Iya, yang suka. Jadi masuk di badannya, kemudian dia mengganggu, membuat marah ke suaminya, membuat gangguan. Kadang ke anak juga suka kesel, jengkel gitu ya. Iya. Oke. Berarti mungkin nanti mau Ustadz di inilah ya, dibantu. Insya Allah gitu. Biar tapi tetehnya juga harus itu juga mungkin ya, harus menjaga. Iya, memang itu mah mutlak itu wajib ya. itu. Wajib. Ini udah keringetan, dingin. Saya juga keringetan, kadang lampu panas. Ada lagi yang mungkin yang mau ditanyain lagi ke Ustadz atau apa gitu. Ya pasti banyak kalau pertanyaan mah ya. Beda kalau mungkin Ustadz juga mau Tante juga mungkin nanti mau ngobrol lagi sama Ustadznya. Iya, nanti bisa di luar lah. Oh iya. Saya juga kan sepertinya sudah enak badan. Terus dipijit ini mah. Aduh. Jadi buat WD Villa, terima kasih udah nonton video kali ini, dan Ustadz bukan praktek kalau misalkan ada WD Villa yang mengalami gangguan di rumahnya atau dalam tubuhnya, misalkan mau sharing sama Ustadz, mau ngobrol sama Ustadz, gimana caranya kalau misalnya mau? Ya boleh di FB, di Facebook ya, di IG ya boleh ya. Atau hubungi saya langsung ke nomor HP-nya. Oke. Facebooknya di mana? Hasbi Al Ansori. Oke, di Facebooknya langsung di Hasbi Al Ansori. Iya. Terus Instagram juga sama. Dan di WhatsApp mungkin ada di berapa? Di 085 320 820 777. Nanti langsung di bawah di sini ada tulisannya. Jadi buat WD Villa, kalau ada apa-apa, misalnya ada keluhan di rumahnya, sering diganggu mungkin ya, terus ada sering barang-barang jatuh, mungkin itu kamu terpaduh ngomongnya. Jadi kalau gitu buat WD Villa juga jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar notifikasi ketika WD Muslim upload video-video terbaru. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @wdmuslim_official ya. Kalau gitu mungkin WD podcast kali ini sangat tegang ya Pak ya. Saya sampai keringetan loh. Ya, banyak banget ternyata ya tentang gangguan-gangguan. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat kita yang udah datang jauh-jauh dari Jakarta loh ke sini ya. Sekali lagi kalau mau ngobrol sama Ustadz sudah ada di bawah sini. Kalau itu terima kasih sekali lagi buat Ustadz juga. Sama-sama. Kalau gitu Reza pamit dari WD Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.